Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Devi Samapasesu dari kelas AK705. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis masalah organisasi, personal dalam organisasi, insentif, dan pengendalian keuangan dalam organisasi yang telah terjadi di Indonesia selama kurun waktu 2 tahun terakhir. Baik, yang pertama ada analisis masalah organisasi di Indonesia. Di sini ada dua masalah yang menurut saya terjadi, sering sekali terjadi di Indonesia. Yang pertama itu struktur birokrasi yang kompleks. Permasalahannya, struktur birokrasi di Indonesia seringkali dianggap terlalu kompleks dan berlapis, menghambat efisiensi dan responsivitas dalam pelayanan publik. Diharapkan pemerintah dapat melakukan penyederhanaan birokrasi melalui perampingan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan seperti yang diatur dalam Permen Pan RB nomor 25 tahun 2021. Yang kedua ada korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Bukan hanya sekali atau jarang sekali kita mendengar kasus korupsi yang ada di Indonesia. Seperti contohnya pada Desember 2024, KPK menggeledah kantor pusat Bank Indonesia terkait dugaan penyelewengan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dengan adanya kasus korupsi seperti ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dan pemerintah sendiri mencoreng nama baik masing-masing kementerian dan lembaga itu sendiri. Kemudian yang kedua, personalia dalam organisasi. Yang pertama itu penempatan militer dalam pos sipil. Seperti yang kita tahu, pada kuartal 4 tahun 2024 itu terbit peraturan mengenai difungsi untuk militer. Jadi semakin diperluas lagi bahwa pejabat atau perwira tinggi militer dapat masuk ke jabatan sipil. Seperti contoh penunjukan Mayor Jenderal Novi Helmi Prasetya sebagai Kepala Bulog pada Februari 2025, ini meningkatkan kekhawatiran tentang meningkatnya peran militer dalam posisi sipil. Kritik yang saya buat, langkah ini dianggap melanggar undang-undang militer dan berpotensi mengancam demokrasi serta transparansi dalam pengelolaan organisasi sipil. Karena menurut saya, organisasi militer, karena dia basicnya adalah militer, tidak, kalau dicampurkan dengan sipil, kasihan yang sipilnya, tidak otoriter, tidak, sipil biasanya lebih fleksibel, lebih tidak terpaku akan atasan, senioritas, dan lain-lain seperti militer, lebih berdemokrasi. Kemudian yang kedua, reformasi sumber daya manusianya atau SDM-nya. Pemerintah telah mengimplementasikan reformasi birokrasi yang mencakup penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian sistem kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Jadi pemerintah sangat membutuhkan reformasi SDM, di mana saya merasakan sendiri banyak sekali SDM di kementerian dan ataupun lembaga yang kurang kompeten, mungkin bisa saya bilang yang dulu-dulu atau yang sudah tidak produktif lagi, itu cukup membebankan menurut saya. Jadi perlu adanya reformasi SDM. Yang nomor 3, insentif dalam organisasi. Jadi insentif yang di sini ada dua juga. Yang pertama insentif fiskal untuk pengendalian inflasi. Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Pada tahun 2023, total insentif yang dialokasikan mencapai 1 triliun. Diberikan dalam beberapa tahap kepada berbagai provinsi, kota, dan kabupaten. Tujuannya untuk mendorong pemerintah daerah untuk aktif dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, insentif pajak untuk investasi. Dengan adanya penerapan pajak minimum global sebesar 15%, Indonesia berencana memperpanjang kebijakan tax holiday dan memperkenalkan insentif baru untuk menjaga daya tarik investasi.
Insentif dalam organisasi ini di Indonesia diharapkan dengan adanya suntikan dana, dengan adanya keringanan, dan lain-lain itu adalah bagian dari insentif di Indonesia itu sendiri. Yang keempat, pengendalian keuangan dalam organisasi. Yang pertama itu ada pembentukan lembaga investasi negara. Pada Februari 2025 ini lagi hangat-hangatnya dibicarakan di sosial media dan di berita, ada namanya Danantara. Jadi pemerintah Indonesia ini membuat badan baru, sebuah lembaga investasi yang bertujuan untuk mengelola, mengoptimalkan aset perusahaan milik negara. Danantara itu kepanjangan adalah Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency. Seperti yang kita tahu, eh, di negara-negara tetangga juga ada seperti Singapura, Malaysia memiliki badan yang untuk mengelola investasi negara seperti itu. Karena di Indonesia belum ada. Tujuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% dengan mengelola aset negara secara lebih efisien dan menarik investasi global. Yang kedua, kebijakan devisa hasil ekspor. Regulasinya ada yang terbaru mulai Maret 2025, pemerintah mewajibkan eksportir sumber daya alam untuk menahan seluruh hasil ekspor mereka di dalam negeri selama minimal 1 tahun. Tujuannya meningkatkan cadangan devisa negara dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kesimpulannya, perkembangan dalam 2 tahun terakhir ini menunjukkan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan organisasi, personalia, insentif, dan pengendalian keuangan. Namun, implementasi kebijakan-kebijakan tersebut memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.